58 tahun lalu, tepatnya pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965, terjadi peristiwa yang dikenal dengan nama Gerakan 30 September PKI atau G30S PKI. Peristiwa itu merupakan hal yang penting karena PKI hampir saja meraih kekuasaan pemerintahan Indonesia. Gerakan 30 SPKI terjadi pada tahun 1965, dimotori oleh Dipa Nusantara Aidit yang kerap dipanggil DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata, walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. Dikutip dari buku Api Sejarah II oleh Ahmad Mansur Suryanegara, menurut Arnold C. Bachman, DN Aidit mendukung konsep Khrushchev, yakni if everything depends on the communists, we will follow the peaceful way. Bila segalanya tergantung pada komunis, kita harus mengikuti secara perdamaian. Pendapat ini bertentangan dengan Mao Zedong dan Stalin yang secara terbuka menyatakan bahwa komunisme dikembangkan hanya melalui perang. Gerakan 30 SPKI terjadi pada malam hari, tepat pada akhir 30 September memasuki 1 Oktober 1965. Pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira tinggi TNI AD Indonesia. 3 dari 6 orang yang menjadi target dibunuh langsung di kediamannya. Lainnya diculik dan dibawa menuju lubang buaya. Ke-6 orang yang menjadi korban Gerakan 30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Secara umum, G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominan nasionalisme, agama, dan komunisme yang berlangsung sejak era demokrasi. Beberapa hal yang menyebabkan mencuat gerakan yang mengawaskan para jenderal ini adalah ketidakhormatan yang dilakukan oleh anggota TNI dan juga PKI. Presiden Soeharto juga turut melatar belakangi pemberontakan G30 SPKI. Setelah gerakan tersebut berhasil ditumpas, muncul beberapa saksi di kalangan masyarakat untuk mengumbar PKI. Tujuan utama adalah menyingkirkan era pemerintah Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI memiliki lebih dari 3 juta anggota dan menyebarkan menjadi para partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RSC dan Uni Soviet. Dikutip dari buku sejarah, beberapa tujuan G30 SPKI sebagai berikut. Yang pertama, menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi sebagai negara komunis. Yang kedua, menyingkirkan TNI Angkatan Darat dan merebut kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita PKI yakni menjadi ideologi komunis dalam membentuk salah pemerintah digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Dan yang keempat, mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desa-desu di masyarakat, terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakrabirawa yakni pasukan khusus pengawal Presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam pergantian hari Kamis 30 September 1965 menuju hari Jumat 1 Oktober 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi Gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh para perwira tinggi Angkatan Darat. Aksi antar tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik 6
Perwira Tinggi Angkatan Darat. Empat orang masih dalam keadaan hidup, sedangkan 3 orang diperkirakan sudah mati. Terdapat 6 jenderal yang gugur dalam peristiwa bersejarah ini. Di samping itu, gugur pula beberapa ajudan. Tetapi ada salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan PKI, yaitu Aha Nasution. Namun, putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, G30 SPKI di Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat, Kolonel Katamso, dan Letnan Kolonel Sugiono. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai fungsi penting dalam kesatuan persatuan bangsa. Tidak cukup hanya orasi, namun juga dedikasi dan integritas bangsa juga dibutuhkan. Nilai-nilai Pancasila harus kita yakini dan menjadi landasan berkehidupan sehari-hari agar kita hidup selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Terima kasih jasamu, wahai para pejuang G30S PKI.